25 years ago, it was a Ketika period ILPS marked by didirikan pada immense tahun 2001, setbacks for the international communist movement and for struggles of national and social liberation. 25 years ago, the world was 25 faced tahun yang lalu, with difficult dunia conditions. dihadapi We dengan witnessed the sole dominance of US berbagai imperialism kesulitan, after the collapse of the Soviet seperti Union and the regime dominasi of imperialisme socialism US of China. setelah jatuhnya Uni Soviet. Under the banner of neoliberal globalization, imperialist Di bawah expansionism globalisasi rampantly spread neoliberalisme, with little restraint, deepening poverty, penjarahan exclusion, imperialisme war, and inequality across semakin the merosot. globe was witnessed and felt especially by the global majority. Yet, it was precisely in this moment of retreat and Dan fragmentation that the International League of pada Human momen ini, Struggle took up an urgent historic task to unite the mass movements across and sectors in resistance ILPS against mengemban tugas imperialism sejarah yang and mendesak all forms of reaction. ILPS untuk became a melawan space of imperialisme. solidarity, political clarity, and coordinated ILPS struggle, menjadi ruang helping sustain the fires of untuk resistance when conditions especially worsened mempertahankan and adverse. Today, however, the conditions of imperialism are no longer the same. api US perlawanan. imperialism remains aggressive, but it's no longer unchallenged. We Imperialisme are US witnessing decline as it struggles to maintain unipolar dominance in an increasingly multipolar world. This instability has sharpened inter-imperialist rivalries, intensified militarization and war, but it has also opened new conditions ripe for resistance, solidarity, and revolutionary struggle. It is in this context that we gather today dalam konteks ini, to hear kita reports berkumpul and hari ini analysis untuk from mendengarkan various laporan, parts of the globe. analisis Our speakers dari from gerakan dari Pacific, eh, Canada, Latin America, and the Caribbean and Europe will help us understand how dari seluruh peoples are dunia confronting the changing face dan of memahami imperialism bagaimana in their regions. And this gerakan-gerakan conversation menghadapi will continue when we hear from kembangan conference imperialisme in ini. West Asia, Africa, and the United States this coming June. Our very first speaker from the Philippines. He is currently with Bagong Alyansang Sorry. Makabayan and is coordinating the International League of People Struggles in the Philippines. I would like to call on our comrade Arnold Padilla. Saya mau mempersilahkan Morning kawan from Arnold Manila. Padilla untuk The deepening crisis of monopoly capitalism has marked the past 25 years in the krisis US monopoli political kapitalisme yang life. semakin Such mendalam. deepening crisis has been characterized by Krisis disruptive ini contradiction, as described by dikarakteristikan oleh Sarah between kontradiksi the United yang States and semakin China, dipertajam the intensification of militarization and fascist repression, dengan and at the intensifikasi same time, the militerisasi. resurgence of people's resistance and revolutionary struggle. Asia Pacific has become both a center of Asia Pasifik telah imperialist menjadi contradictions and a proximal theater pusat dari of anti-imperialist struggle. kontradiksi antar The imperialisme, antar fundamental imperialis. backdrop to developments in the Asia Pacific Latar is not belakang the result of a fundamental worsening crisis of pemendasar global monopoly capitalism. The world capitalist economy remains trapped in prolonged stagnation, overproduction, financial instability, worsening inequality, and ecological destruction. The monopoly bourgeoisie in the major capitalist powers has failed to resolve the crisis of overproduction despite decades of neoliberal restructuring, financialization, and militarization. Instead, the burden of the crisis has been shifted onto workers and oppressed nations through austerity, debt dependency, land and resource grabbing, neoliberal globalization, and wars of aggression.
Professor Jose Maria Sison traced how the current contradiction between the US and China developed Profesor over Jose the Maria past Sison 25 telah years. menganalisa China's capitalist menganalisa revolution transformed kontradiksi yang dialami into a sekarang. site of imperialist accumulation, export-oriented manufacturing, and capitalist expansion. US imperialism integrated China Imperialisme into US liberal globalization to expand markets, reduce production costs, and sustain profitability amid crisis. The US outsourced large-scale manufacturing to China while concentrating on finance, high technology, and military production. China, in turn, used state planning and state-owned enterprises to rapidly accumulate capital, acquire technology, and expand globally. For a period, the US and China Sebuah masa di US within the framework of neoliberal sudah globalization. bekerja berdasarkan kerangka neoliberalisme. Amerika Serikat melihat China sebagai partner dan sebagai penstabilan kapitalisme di dunia. Naiknya China ke World Trade Organization jadi simbol daripada integrasi ini. Kerjasama ini di dalamnya ada inter-imperialist contradiction between the US and China. China's rapid economic Tidak. rise has gradually transformed it Di dalam integrasi ini terdapat of imperialism into a strategic rival. kontradiksi imperialisme yang Over the muncul last 25 dan years, munculnya the China US sebagai policy towards lawan imperialis Asia daripada has evolved US. from selective engagement with China to open strategic confrontation. Dari In the Bush era after 9/11, kontradiksi kecil sampai perlawanan strategis antara China dan US. And Washington sought cooperation with Beijing while reinforcing Dan military Washington alliances across mencari Asia. dan menginginkan kerjasama dengan Beijing The pivot to tapi di Asia saat yang lain juga menginginkan openly signaled a shift toward containing China's integrasi yang lebih besar daripada aliansi militer. alliance building and economic initiatives such as Amerika Trans-Pacific Partnership. Amerika berusaha untuk membangun aliansi yang lebih besar lagi melalui TPP dan perjanjian-perjanjian lainnya. Technology war and geopolitical Kontradiksi teknologi dan China was explicitly labeled a revisionist power. China juga dilihat sebagai kekuatan revisionis yang berusaha merubah status quo Semiconductor restrictions, sanctions, dengan intensified deployments in the Indo-Pacific. intensifikasi deployment militer di Asia Pasifik. Strategic competition has Dan di masa kedua Trump, through the Quadrilateral Security Dialogue or the Quad, the AUKUS, the Indo-Pacific military architecture of expanded bases, troop deployments, alliances, and technological networks, and aggressive naval operations. Trump juga melakukan deployment militer di Selat Taiwan. Asia Pasifik menjadi arena utama daripada kontradiksi utama dan antara kekuatan-kekuatan hegemonik ini. Dan juga ditandai dengan bangkitnya kekuatan-kekuatan imperialis melalui perang dagang, perjanjian dagang, dan perluasan lingkar pengaruh. Kontradiksi yang makin tajam antara US dan Amerika ini terlihat paling jelas di Filipina, yang merupakan salah satu garis depan perjuangan dan kontradiksi antara Tiongkok dan US. Rezim Marcos Junior, Amerika Serikat berusaha untuk mengkonsolidasikan dan memperluas pengaruh militernya serta presensinya di Filipina melalui berbagai macam proyek infrastruktur. MDT yang tahun ini sudah berusia 75 tahun sudah secara agresif mengoperasionalisasikan dirinya melalui VFA dan Enhanced Defense Cooperation Agreement untuk merubah Filipina dari kekuatan besar
di Asia Pasifik untuk kekuatan Amerika Serikat dalam rangka memproyeksikan kekuatannya terhadap China. Dan juga diupdate lagi dalam panduan kerjasama pertahanan bilateral untuk memastikan dominasi hegemoni US atas Tiongkok. Dan Amerika Serikat juga melaksanakan pembukaan markas-markas militer di Asia Pasifik untuk memastikan keamanan dirinya di Laut Cina Selatan dan Laut Filipina Barat. Yang di dalamnya dilaksanakan juga misi-misi pemantauan. Dalam pelatihan Balikatan, US dan Filipina melaksanakan pelatihan melalui simulasi pertempuran yang juga melibatkan Jepang dan Australia. Pelatihan perang ini di bawah Prakos Junior bukan lagi adalah pelatihan rutin saja, namun juga menjadi cara untuk persiapan perang meluas. Untuk pertama kali di dunia dalam sejarah pelatihan US di dunia, contohnya US menembakkan misil Tomahawk melalui sistem misil Typhoon yang menyebabkan masalah di teritori 600 km dalam Filipina. Jepang sebagai sekutu Amerika Serikat juga menembakkan misil lepas pantai Filipina. Ini menunjukkan tahap yang lebih berbahaya lagi dengan alasan melaksanakan perjanjian pertahanan. Amerika merubah Filipina menjadi markas operasional garis depan untuk mempersiapkan konfrontasi dengan Tiongkok. Militerisasi ini mengancam kedaulatan Filipina dan rakyatnya dan membawa rakyatnya masuk ke dalam perang antar imperialis dan juga perang di seluruh Asia Pasifik. Amerika Serikat mengkonsolidasikan di Filipina juga berbentuk dalam mekanisme keuangan dan teknologi yang memimpin kontradiksi dengan Tiongkok. Dan juga memastikan kontrol atas industri semikonduktor dan mineral kritis. Dalam konteks ini, Washington melihat Filipina sebagai negara yang penting secara strategis untuk mengcounter China. Proyek seperti Luzon Economic Corridor mempromosikan dengan Jepang dan sekutu lainnya untuk mengintegrasikan infrastruktur kunci Filipina seperti pelabuhan, kereta, dan sistem logistik, zona industrial ke dalam arsitektur ekonomi Amerika Serikat. Luzon Economic Corridor meletakkan peran penting dalam sekutuan penting dan untuk mendapatkan dominasi di dalam melaksanakan intelijen di dalam industri dan militer. Dominasi US di dalam berbagai sektor industrial juga muncul dalam aliansi Pax Silica tersebut. Dan di dalamnya terlibat Jepang, Australia, Korea Selatan, Singapura, India, dan Filipina. Pax Silica adalah dilaksanakan secara agresif melalui Economic Security Zone, melalui Luzon Economic Corridor. Zona keamanan ekonomi adalah yang paling konkret dalam bentuk proyek dan proyek terdepan dari inisiatif Pax Silica.
Zona ini or more than 1,600 eh, hectares of land that the US is seeking to treat as tanah diplomatic ini mengcover sekitar 1.600 hektar tanah di Filipina yang diberikan imunitas oleh Filipina bagi kepentingan US. sovereign control over its territory to the US. Dan akhirnya Filipina akan memberikan kontrol areanya secara cuma-cuma kepada US dengan alasan memenuhi kepentingan strategis dari US. Namun Filipina juga menolak permintaan tersebut, namun negosiasi masih terus berjalan. Namun apapun alasannya, besaran tanah di Filipina akan digunakan untuk mendukung dan menyokong produksi US. Dan ini akan mengintensifikasi perampasan atas sumber daya alam dan semakin merubah Filipina jatuh ke dalam sistem komprador yang bergantung pada US. 1.600 hektar Economic Security Zone di dalam tidak akan hanya bicara soal fasilitas produksi saja, namun juga akan menyokong ribuan hektar lainnya eksploitasi sumber daya alam. Karena Amerika Serikat sudah mengamankan perjanjian mineral kritis dengan Filipina, termasuk di antaranya perjanjian dengan 22 negara lain secara bilateral termasuk dalamnya dengan Filipina. Dan secara militer dan ekonomi, Filipina dan keseluruhan Asia Pasifik sudah menjadi catatan penting dalam hegemoni imperialisme global dan mengeskalasikan rivalry dengan China. Dan Amerika Serikat juga sedang mengejar agenda ekspansi, penetrasi ekonomi, terus economic diplomacy, dan lain-lainnya. Belt and Road Initiative, meskipun dia diberikan sebagai perjanjian ekonomi, namun dia merupakan cara untuk memberikan ruang lagi kepada kapitalis birokrat. Rakyat Asia Pasifik sedang mengkonfrontasi hegemoni Amerika Serikat dan juga bangkitnya imperialisme Tiongkok. Kontradiksi antar dua kekuatan ini meningkatkan militerisasi dalam wilayah Asia Pasifik. Taiwan tetap menjadi potensi perang, di mana dan di tempat yang sama, di area yang sama, fasisme juga meningkat sebagai cara untuk memastikan keamanan imperialisme Amerika Serikat. Wilayah Indo-Pasifik juga akan menjadi wilayah perang proksi bagi pihak-pihak yang berkontradiksi. Rakyat di Asia Pasifik menjadi korban di garis depan apabila US dan China melaksanakan perang. Dengan adanya deployment ketentaraan, lalu infiltrasi intelijen imperialis, penembakan misil dan lain-lainnya akan menciptakan ketegangan yang jauh lebih buruk lagi. Filipina akan termasuk dalam lingkaran ini di bawah kepemimpinan kompradornya yang akan terus mengorbankan rakyat. Rezim hari ini di bawah Marcos Junior sekarang secara terbuka beraliansi dengan US dan membangun berbagai dan akan memberikan ruang untuk markas Amerika Serikat melalui EDCA dan akan hanya menguntungkan sebagian rakyat Filipina yang merupakan bagian dari elit berkuasa. Situasi di Asia Pasifik itu menggambarkan intensifikasi dari kontradiksi antar berbagai kekuatan
kontradiksi di antara rakyat dan kaum fasis di Filipina dan di India yang bergantung pada represi untuk memastikan ketiadaan kebangkitan gerakan massa melalui militerisasi, pengawasan, dan pelarangan atau pencabutan hak demokratis. Di saat yang sama, kita mengakui bahwa kontradiksi imperialis tidak hanya juga membahayakan rakyat. Saat tradisional, kontradiksi antar imperialis melemahkan dominasi global dari satu imperialis yang dominan dan membantu membangkitkan gerakan pembebasan nasional dan revolusioner. Meningkatnya perlawanan dalam berbagai bentuk di Asia Pasifik terdiri dari kawan-kawan buruh, tani, suku bangsa minoritas, perempuan, dan lain-lainnya yang bangkit melawan neoliberalisme, imperialisme, kerusakan lingkungan, militerisasi, dan dominasi imperialis. Kebangkitan secara massal di Indonesia, India, Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Korea Selatan, dan Filipina, adanya bentuk-bentuk seperti mogok, pendudukan tanah, dan lain-lainnya sudah muncul di seluruh Asia Pasifik. Gerakan bersenjata untuk melawan Amerika Serikat dan melancarkan pembebasan nasional dilaksanakan di bawah represi. Solidarity dengan gerakan demonstrasi dan gerakan di dunia melawan agresi US dan Zionis di Iran dan Gaza juga terjadi. Kita harus melihat bagaimana gerakan solidaritas Palestina sudah menjadi salah satu bentuk gerakan anti-imperialis yang paling penting di saat ini. Jutaan di seluruh Asia dan Pasifik sekarang melawan genosida yang didukung oleh US dan China. Profesor Sison mengkarakterisasikan situasi saat ini sebagai masa adanya kebangkitan gerakan proletariat internasional. Dengan meskipun terjadi restorasi kapitalisme di China dan keruntuhan Uni Soviet, namun itu tidak merubah fakta dan hukum kontradiksi di antara negeri-negeri kapitalis dan imperialis yang mana menciptakan fasisme, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan. Tugas hari ini adalah untuk membangun aliansi dan front bersatu anti-imperialis yang lebih luas lagi, yang berkarakter revolusioner. Rakyat di Asia Pasifik harus rakyat tidak perlu memilih antara US atau China, namun bertugas untuk membangun gerakan pembebasan nasional dalam rangka menciptakan kedaulatan dan sosialisme. Imperialisme tetap menjadi musuh fundamental rakyat. Imperialisme Amerika Serikat terus menjadi penindas paling utama secara global. Di saat yang sama, Tiongkok juga menjadi kekuatan imperialis yang sedang bangkit saat ini. Menajamnya kontradiksi antara mereka meningkatkan resiko perang dan fasisme, termasuk di dalam wilayah kita. Namun kontradiksi ini juga menciptakan kondisi yang kondusif untuk memperkuat gerakan anti-imperialis yang global. Asia Pasifik sebagai front utama daripada perang dan kontradiksi ini akan menjadi tempat pertempuran yang penting dan determinan dalam menentukan siapa yang dominan. Ambisi imperialis yang semakin tinggi juga membebani rakyat dengan semakin berat. Namun, kita tetap harus bergantung pada kemampuan manuver daripada kelas tertindas dan terhisap untuk memajukan perjuangan. Ini membutuhkan perjuangan multisektoral melawan neoliberalisme untuk reform agraria land reform sejati, untuk mempertahankan tanah adat, melawan perampasan sumber daya alam dan eksploitasi serta perang imperialis.
Dan itu membutuhkan solidaritas internasional antar rakyat di dunia dalam berbagai bentuk. Hari ini, salah satu dari tantangan yang paling penting adalah untuk membangun gerakan kita yang mendunia melawan imperialisme dan eksploitasi yang dilaksanakannya demi kedamaian abadi. Kita harus terus-menerus mendidik sektor rakyat semakin luas bahwa imperialisme adalah perang dan persiapan menuju perang. Maka perjuangan melawan perang dan menciptakan reformasi sejati untuk kedamaian tidak bisa dipisahkan dari satu sama lainnya dari gerakan anti imperialis internasional. Hanya melalui pendidikan yang komprehensif kita dapat membangun kekuatan untuk melawan imperialisme dan eksploitasinya. Yang bentuknya akan menjadi gerakan anti imperialis yang terorganisasi dengan baik dan revolusioner secara karakter. Dan inilah yang menjadi syarat kita untuk mencapai mimpi kebebasan dan sosialisme di masa depan. Terima kasih. Thank you very much to Comrade Arnold Padilla from Bayan and ILPS Philippines, representing the Asia Pacific region, the primary front of the International League of People's Struggles. Comrade Arnold, we especially appreciate your emphasis on the foundational analysis provided by Comrade Jose Maria Sison, beloved comrade, founding chairperson, and later chair emeritus of the ILPS. His legacy of proletarian internationalism continues to resonate clearly in the analytical interventions of younger comrades like Comrade Arnold, carried forward not only in theory, but through concrete mobilizations and struggles in the Philippines and across the broader Asian region. We honor Comrade Season's legacy. Tulisan internasionalisme proletarnya terus bergema di kalangan kawan-kawan muda seperti kawan Arnold melalui mobilisasi konkret dalam membangun perjuangan yang lebih luas melawan imperialisme. Oke, kita dengar terlebih dahulu dari kawan kita di Latin Amerika. Tunggu sebentar. Kita mau panggil dari Unidad Civica. Dia adalah anggota ILPS dari Meksiko. Silakan kawan Pablo. Nada de lo que es útil a la sociedad es posible sin los trabajadores. Felipe Carrillo Puerto, dirigente indígena socialista mexicano. Nada podrá contra esta avalancha del amor. Nada podrá contra esta avalancha de la vida. Nada podrá contra Tidak ada sesuatu pun yang tidak bermanfaat bagi masyarakat tanpa kelas pekerja dan pemimpin sosialis. Revolucionario guatemalteco Otto René Castillo. Fraternal greeting companions from Querétaro, México. Queridos camaradas, compañeras y compañeros de nuestra gloriosa Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos. Me honro darles un saludo y abrazo Saya en nuestra bella, vasta y oprimida América Latina, de las organizaciones de México, Guatemala, El Salvador, saya merasa terhormat y Bolivia, bisa hadir di hari ini untuk menyampaikan analisis situasi. Honramos a nuestro compañero Sergio Abad. Kita hormati kawan-kawan kami
25 de esta dimensión como nuestro vicepresidente para América Latina y el Caribe. Kawan kami yang telah gugur, En nuestra lucha de liberación, el imprescindible futuro socialista. En la historia de nuestra formación antiimperialista en estos 25 años. dalam sejarah gerakan anti-imperialis dalam 25 tahun terakhir, Contra la imposición del neoliberalismo del sistema capitalista y ahora con mayor fuerza ante la nueva embestida imperialista dengan kekuatan yang lebih besar sekarang, encabezada por el ultrafascista, racista, supremacista y totalitida Donald Trump. Imperialisme yang didukung Donald Trump, pemimpin yang ultrafasis. Kita terus maju dalam perlawanan kita melawan monarki, melawan segala kekuatan. Kita adalah korban dari perang kolonial. Berabad-abad penindasan dan penyisapan ini. 10 jutaan korban perempuan dan anak telah termakan dalam penindasan dan penyisapan ini. Semenjak itu, dominasi US telah muncul sebagai negara kapitalis dengan en su doctrina América para los americanos. Los yanquis la han aplicado América para los Estados Unidos. Nuestro país, nuestra patria y nación multiétnica y cultural de México fue el primero que sufrió este nuevo proceso negara kami con la falsa independencia de Texas en 1836. Residentes estadounidenses Meksiko merupakan negara pertama separaron este estado de México y lo anexarlo a los United States y en 1946 48 se lleva a cabo la colaboración del traidor Antonio López de Santana en que se entrega el 55% de nuestro territorio original. 65% teritori kita telah dirampas. Menjadi zona eksklusif bagi Amerika Serikat. De Panamá, de la patria República de Colombia y la construcción del Canal de Panamá. El siglo XX se caracterizó por la imposición territorial y de intereses de empresas. Abad ke-20 dikarakteristikan dengan kepentingan-kepentingan y la invasión al hermano pueblo de Nicaragua, con la heroica resistencia de Sandino, fueron el ejemplo para lo cual crearon el Satán, el fantasma del comunismo. Fueron alineados supuestos gobiernos democráticos. Ante la revolución en nuestro país, promovió la ejecución de los dirigentes más revolucionarios de la misma: Emiliano Zapata, Ricardo Flores Magón, Francisco Villa, único jefe militar que hizo una incursión militar exitosa en su territorio, Columbus, 16 de marzo de 1916, y nuestro gran guía, Felipe Carrillo Puerto. Inició la atroz era de las dictaduras militares pro-yanquis. Los pueblos salvadoreño y nicaragüense lo sufrieron con la imposición de sanguinarios regímenes fascistas de Maximiliano García, que cometió la masacre de enero de 1932, más de 30,000 campesinas y campesinos ejecutados, y la dinastía iniciada por Anastasio Somoza en recompensa al asesinato de Sandino. Este modelo se extendió gran parte del siglo XX. La CIA promovió golpes de Estado
de presidentes electos democráticamente, Jacobo Arbenz de Guatemala, Juan Domingo Perón en Argentina, Juan Bosch en República Dominicana, Salvador Allende en Chile, socialista atrozmente asesinado. En una síntesis de lo que hemos vivido, Cuba y Nicaragua lograron Itu adalah independencia económica apa yang terjadi saat ini di Kuba dan Nicaragua dan bagaimana pembangunan revolusi sosialis direspon oleh Imperium Amerika Serikat. ILPS dibentuk di tengah perjuangan melawan neoliberalisme dan pasar bebas yang seharusnya memberikan kebebasan bagi kemanusiaan. Kita juga memiliki pandangan untuk dan tujuan untuk menghentikan eksploitasi terhadap berbagai wilayah dan situasi wilayah dan rakyat di dunia. Rakyat, baik perempuan dan laki-laki, anak-anak dan semuanya, mereka harus menghadapi kekejaman daripada kartel narkoba. Namun US adalah promotor utama daripada perdagangan narkoba. Dan saat ini ada perjuangan yang sangat intens yang terjadi melawan neoliberalisme dan dilawan dengan mobilisasi sosial yang sangat luas. Namun meskipun adanya pemerintahan sosial demokrat di berbagai kota di Amerika, namun itu tidak cukup untuk melawan pemerintahan Trump hari ini. Namun dalam konteks otokritik kita saat ini kita masih jauh dari menjadi kekuatan politik alternatif yang bisa melawan Trump dan masih belum mampu untuk mencapai masa depan rakyat dan dunia yaitu sosialisme yang saat ini negeri-negeri saat ini sedang mengalami kelambatan ekonomi dan lain-lainnya. Spekulasi finansial yang menghancurkan kepentingan rakyat, eksploitasi terhadap kelas pekerja. Amerika Serikat saat ini juga sedang mengalami kemunduran. Namun itu adalah situasi yang sangat berbahaya, tidak hanya bagi revolusi sosialis, namun juga untuk seluruh rakyat di dunia dan planet ini. Ini menciptakan polarisasi di dalam, menciptakan kebangkitan daripada kekuatan reaksioner yang didasari oleh fasisme dan supremasi kulit putih, yang mana menjaga overeksploitasi terhadap rakyat dan sumber daya alam. Tidak hanya melalui kebijakan ekonomi saja, namun juga melalui kebijakan militer, melalui invasi dan bahkan genosida, dan juga mempersiapkan persenjataan nuklir. Seperti saat ini yang sedang terjadi terhadap rakyat di Palestina. Ini sangat penting untuk memperkuat perlawanan terhadap imperialisme dan memperluas ILPS bisa menjadi lebih kuat ke depannya. Kita memiliki usaha yang sangat berat dan namun kita masih bergerak secara lambat untuk melawan Imperium Amerika Serikat yang sangat luas, yang saat ini dominasinya paling keji terhadap manusia. Hormat setingginya bagi kawan-kawan dan hormat bagi seluruh kawan yang melaksanakan perjuangan melawan imperialisme untuk mendapatkan hak-hak demokratisnya, kebebasannya. Kita ingin keadilan bagi orang yang dihilangkan, bagi tahanan politik, kebebasan untuk tahanan politik kita, Alejandro Ochoa, Francis Pasarte di Meksiko. Revolusi
Revolusi tidak akan hanya bisa dilaksanakan dengan bicara, namun juga dirasakan dari dalam hati. Che Guevara. Eh, Panjang umur ILPS. Selamat merayakan 25 tahun ILPS. Terima kasih. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias, Comrade Pablo. That was really a very Terima kasih kawan Pablo. inspiring and moving presentation of colonialism, plunder, imperialism, but most of all, the valiant resistance of the peoples of Latin America and the Caribbean. And for our third speaker, Untuk pembicara ketiga-tiga what anti-imperialists call the second-rate imperialists, yang disebut para um, anti-imperialis as sebagai a imperialist partner of U.S. imperialism. But we are proud ini to adalah say that ILPS has managed partner to actually build people's struggle in the United Kingdom. partner dari But today, imperialisme many US, of our comrades namun ILPS mampu untuk membangun jaringan dan hubungan dengan United Kingdom. Bayan UK. Comrade Norwin, the floor is yours. Norwin, silakan untuk mulai. Hello. With regards to Europe, the past 25 years Dalam konteks Eropa, 25 tahun terakhir telah menunjukkan intensifikasi krisis imperialisme. Setiap negara sudah mengalami inflasi untuk bahan-bahan pokok, upah yang stagnan, banyak program yang dipotong. Uni Eropa dan Britania berencana untuk meningkatkan belanja pertahanan dan terus bersekongkol dengan imperialisme US dalam melawan Tiongkok. Pasca perang dengan blok sosialis yang dipimpin oleh Uni Soviet dan Tiongkok. Secara an exercise of exporting U.S. capital to reconstruct post-war European economies under terms favorable to the expansion of U.S. commercial interests. Politically and militarily, secara politik dan militer, negara-negara Eropa dan US bersatu sebagai NATO di bawah pimpinan US. Partisipasi Eropa dalam partisipasi mereka dalam penjarahan imperialisme oleh US. NATO terus eksis untuk mendukung kekuasaan US secara global. Intervensi 2011 di Libya. Krisis ekonomi secara global telah berujung pada pengangguran di Eropa dan di Amerika Serikat dan integrasi
yang semakin mendalam untuk monopoli kapital oleh US. Investasi Uni Eropa di US lebih besar daripada investasi Uni Eropa di negara-negara seperti India. Setelah Brexit, dengan mayoritas memilih untuk keluar dari Uni Eropa, there have been US tariffs placed upon European aluminium and steel products, which prompted EU retaliation with their own tariffs. There have also been unilateral US withdrawals from multilateral agreements such as the Iran US juga telah mundur dari beberapa kesepakatan multilateral with European allies. For some of the more backwards and untuk beberapa Europe is not paying its fair share via the American commitments to the region, while European policymakers are losing faith in supposed American guarantees to their security and well-being. For the moment, Europe remains dependent on the US. Untuk momen ini, Eropa tetap dependen pada US untuk ekspor energi. This dependence motivates the aggressive pursuing from the EU for new free trade deals, especially in critical minerals that can be used for their supposed green transition. The contradictions between US and kontradiksi antara imperialisme US dan Eropa, in addition with the decline of US hegemony, ditambah dengan menurunnya hegemoni Amerika Serikat, membuat imperialis negara-negara Eropa untuk memperkuat pertahanannya. Ini makanya menjadi sangat penting bagi gerakan rakyat di Eropa untuk melawan imperialisme. Religious institutions, private donors, and UN agencies that attempted to guide the struggles of the masses towards more reformist goals and aims. Dan terhadap institusi-institusi seperti agensi PBB, institusi keagamaan yang mencoba mengarahkan gerakan-gerakan rakyat ke arah yang lebih reformis juga harus dilawan. As the sole global hegemon, the United States, supported by its European allies, US yang didukung dengan aliansi-aliansi Eropanya, US dictates. It launched the most brutal wars of imperialist aggression, melancarkan perang-perang brutal. Contohnya terhadap Irak pada tahun 2000-an. Asserted their democratic rights to oppose these wars. The Iraq War in particular generated the largest civilian protests in Europe. Dan ketika gelombang-gelombang perlawanan muncul, seperti di Roma, pada waktu itu yang menjadi rally anti perang terbesar. Sudah jelas bahwa ILPS itu didirikan dan lahir sebagai respon atas krisis yang
krisis imperialisme yang semakin It mendalam. the first General Assembly of the ILPS and marked a crucial distinction between other reformist Dan multilateral menjadi institutions sebuah that did not reach the political unity of anti-imperialism. penanda yang cukup The NEAP signifikan itself was di the first antara international gerakan-gerakan organization reformis that lainnya countries like the Philippines, Palestine, Turkey, di negara-negara India, seperti Filipina, and Palestina, served as an important place for dan sebagainya. anti-imperialists from different struggles to Itu meet telah and menjadi communicate with each other in a broad anti-imperialist tempat-tempat front. yang European countries responded berjuang to keras the melawan crisis anti-imperialisme, in 2008 with various degrees of melawan austerity imperialisme, aiming to menjadi combat front spending anti-imperialisme on health, education, and other means of societal support. In comparison to the US, dibandingkan is dengan distinguished US, for using a portion of the Eropa surplus value gained from imperialist exploitation and appropriation of super profits from the oppressed peoples cukup of the berbeda colonies and semi-colonies to pursue uh, social welfare programs. These uh, programs have been attacked and menghisap dan constantly by menindas political capitalists. rakyat-rakyat dari koloni-koloninya These neoliberal attacks have reduced melalui the life program-program of the working class kesejahteraan to sosialnya, precariously employed or outright unemployment as they compete among themselves for reduced social benefits. Again, these cuts were not taken lying down. Throughout Europe, there were massive protests against di seluruh and Eropa austerity measures. muncul banyak protes-protes, demo, The most dramatic aksi projection massal of this situation may be yang Brexit, melawan where the strongest Brexit stronghold situasi ini the UK's seperti industrial areas Brexit, that had been the worst hit respon by the terhadap financial Brexit, crisis and the long history of neoliberalism and outsourcing from Thatcher. dengan As the crisis born from imperialism continues to ravage the krisis working yang class lahir globally, dari there has imperialisme been a notable increase in the influence of telah radical muncul nationalists and xenophobes who campaign to spread hatred and anger against refugees and telah immigrants. muncul sejumlah nasionalis sayap kanan, Refugees fleeing to the terutama EU setelah from Spain. munculnya These ultra-nationalist sentiments are generated and propped up gelombang pengungsi-pengungsi dari Asia Barat imperialist roots of the crisis and inflame the backward sections of the working class against refugees and migrant workers. Well, there have been some responses. Ultimately, the political meskipun ada beberapa resist currently respon, has been so far unable to halt the spread of these narratives. Both the United States and Europe have been mainly responsible for the refugee crisis due to their continued participation in imperialist wars of aggression since the Iraq War. US dan Eropa terus menjadi biang dari krisis pengungsi ini karena perang-perang yang mereka perang agresi yang mereka lancarkan di berbagai negara. Italy, France, Germany, and Britain are a testament to this weakness. But there is hope. There has Tapi ada harapan, ada kenaikan dalam gerakan rakyat, contohnya pada operasi Al-Aqsa Flood, of genocide and mass destruction of the Palestinian people and their land. Millions have taken to the streets in frequent solidarity marches for Palestine. Occupations by students of university property started in okupasi yang dilakukan oleh there have been popular calls to boycott companies mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus. And the most dramatic actions of the past few years in Europe has been the general strike in Italy, called by workers disgusted by the complicity of Italy in the US Zionist-led genocide and the attacks on the Global Summit flotilla, as well as the direct action of activists to damage the offices of defense companies like Israeli-owned Elbit Systems, which have been most complicit in the production of arms that have martyred many of the Palestinian people. States like Britain have imprisoned these activists
prescribed their organizations as terrorists, and aims to further repress the Palestinian Solidarity Movement along with other anti imperialist movements. This only serves to show the interests that are ultimately protected by the monopoly. Ini hanya menunjukkan kepentingan yang dilindungi oleh monopoli kapitalis. Resort to violence whenever struggles and movements have strengthened to provide a vigorous attack to their foundations. Di mana gerakan-gerakan rakyat It's the birthplace of both terus capitalism melancarkan and socialism. serangan Riven with many mereka untuk It's menghancurkan also the home to many different fondasi dynasties, part of the International Reserve Army of Labor that monopoly capital in Europe extracts super profits from, migrating from semi-colonies to imperialist heartlands to work and eke out a living as an underclass of foreign workers. The task for democratic and progressive forces tugas dari challenge kekuatan right-wing rhetoric against the cause of imperialist demokratis forces and migrant workers. Because adalah it's untuk migrant melawan along with the labor penindasan dan movements penghisapan peoples terhadap reduce society buruh and migran stripped away from the worker by monopoly capitalists. And it's for this reason why dan untuk ILPS alasan in ini Europe and also in Britain LPS di has Eropa been involved in campaigns uh, advocating and telah supporting mengikuti the kampanye-kampanye rights yang and mendukung national hak-hak liberation buruh of migran the home countries of these migrants, as well as supporting various different dan resistance mendukung movements, berbagai which aims to provide a genuine peace campaign that kampanye supports the melawan right dan of termasuk people to resist kampanye imperialism. perdamaian hak-hak orang-orang untuk melawan agresi imperialis. Terima kasih semuanya. Thank you so much, Terima Comrade kasih Norwin. kawan Norwin. Thank you so much, Comrade Norwin, especially for emphasizing Apalagi that untuk ILPS menekankan was born kalau ILPS itu in the lahir imperialist war di against waktu the di invasion of Iraq. saat And this is such a stark reminder that imperialisme US sedang menginvasi Irak. And if war is to end, an alternative must be built, and this alternative lies in strengthening national liberation struggles in the semi-colonies and the colonies, but also in core imperialist nations. Di inti As we build imperialis. the foundations Ketika kita of a broad membangun fundament anti-imperialist daripada unification. gerakan anti-imperialis, We support Palestinian saat kita initiative mendukung on kebebasan migrant Palestina rights, dan a hak genuine, migran meaningful yang anti-war merupakan movement must be dan anti-imperialist gerakan or anti perang yang sangat berarti harus dibangun, rooted in the systems of domination, yang berakar exploitation, and pada perlawanan terhadap sistem eksploitasi, dominasi imperialis. the imperialist core to Dan be able to provide us this very important analysis. itulah kenyataan yang Comrades, memberikan kita dasar before we proceed, analisis yang sangat I penting. must Sebelum correct kita the melanjutkan, information from our earlier segment on saya harus Trump berikan corollary. sedikit tambahan terkait Trump corollary, dan kawan kita sudah secara sabar menunggu untuk diperkenalkan sebelumnya, He's a comrade, dan dia adalah kawan yang saat ini berjuang in the land of Bolivia, di tanah Bolivia. my sincere apologies. Mohon maaf sebesar-besarnya. Lalu saat ini adalah kebanggaanku untuk memperkenalkan kawan Bayo, yaitu sekjen dari ILPS Bolivia, yang berasal dari negara yang memiliki perjuangan anti-imperialis yang sejarahnya sangat luas. Kawan Bayo, persilahkan untuk berbicara. ¿Ahora sí me escuchan? Muy bien. Les decía, muchísimas gracias por la oportunidad y es un honor para el capítulo boliviano de la Liga de los Pueblos, de la Liga de la Lucha de los Pueblos,
ser parte de este importante homenaje de los 25 años de la lucha antiimperialista. Desde acá en Bolivia nos encontramos en un proceso de resistencia y de movilización importante contra el gobierno derechista y pro embajada norteamericana de Rodrigo Paz. En esta oportunidad vale la pena y hemos querido aprovechar un poco de compartir algo de la experiencia de la lucha antiimperialista en nuestro país y creemos importante que en estos 25 años compartir un balance sobre el imperialismo y su arremetida en América Latina. La hegemonía como tal no solamente hace referencia al poderío económico y militar de un país, sino sobre todo a la capacidad de influencia política y legitimación de sus propias relaciones de dominación sobre otros países. Evidentemente, a finales del siglo XX, la hegemonía del imperialismo norteamericano empezó a resquebrajarse, no porque no tuviera poder, sino porque su propuesta política y económica dejaron de tener legitimidad para los pueblos, sobre todo en América Latina. Esta pérdida de hegemonía del imperialismo norteamericano ha tenido que ver con la suspensión ideológica del neoliberalismo por parte de la lucha de los pueblos latinoamericanos. Los movimientos sociales y la izquierda latinoamericana del denominado progresismo capitalizaron este ascenso político que debilitó grandemente la hegemonía imperialista. Sin embargo, a pesar de este retroceso del imperialismo, el progresismo no ha sido capaz aún de destruir las decadentes relaciones de dominación y opresión para construir nuevas relaciones sociales en el orden establecido internacional. No ha sido capaz aún de cohesionarse en torno a una clara finalidad estratégica, el socialismo. El no haberse planteado la lucha por el socialismo en sus componentes estructural y superestructural y las limitaciones para comprenderlo han derivado en la funcionalización reformista de los proyectos políticos emergentes. Los procesos de transformación se fueron diluyendo entre las gestiones burocráticas, priorizando la estabilidad macroeconómica de sus economías antes que transformar la vida de la gente. La lucha y movilización popular fueron dejando paso a las ilusiones democratizantes del parlamentarismo burgués. Las transformaciones estructurales fueron perdiendo terreno ante la pesada maquinaria de la burocracia institucional y la legitimidad pasó a ser menos que la legalidad y se terminó por cambiar los símbolos, las formas y las denominaciones antes que cambiar el fondo y la sustancia del poder político y económico que determinan las relaciones de poder de la sociedad. Ahí para nosotros radica la necesaria autocrítica del progresismo latinoamericano del siglo XXI, que explica el porqué de tan súbitas caídas y retrocesos ante la arremetida del imperialismo, el porqué de no haber logrado constituir una sola agenda efectiva de lucha antiimperialista y finalmente del por qué hemos caído víctimas de nuestras propias limitaciones, pero a la vez en esta autocrítica nos permite identificar con claridad la táctica y estrategias imperialistas. El imperialismo se ha volcado a utilizar sus propias instituciones para la reconstrucción de su hegemonía, es decir, el derecho internacional, los organismos de gobernanza mundial, la economía internacional, la democracia representativa y las instituciones que sustentan el poder efectivo de los estados como las Fuerzas Armadas, la policía, los medios de comunicación, la manipulación política a través de las plataformas digitales, de las redes sociales y por supuesto los sistemas judiciales. Es decir, el imperialismo está intentando desesperadamente reconstruir su hegemonía perdida y para ello siempre ha tenido dos opciones, la forma violenta y la forma, entre comillas, democrática. Sin embargo, la táctica que implementa para descabezar los procesos de transformación social hoy no han sido de guerras abiertas, sino las guerras de nueva generación, y el reformismo político ha facilitado que muchos de los procesos de cambio terminen cayendo en la trampa del lawfare, impulsados por el imperialismo norteamericano en el caso de América Latina. Sin embargo, esta suerte de golpes judiciales no le alcanza al imperialismo, porque se sustentan en la construcción de una falsa legitimidad,
de un liderazgo o hegemonía política artificiales, porque se construyen a partir de narrativas comunicacionales, a partir de postverdades y reinterpretaciones legales y jurídicas de instancias judiciales que han terminado siendo instrumentalizadas para la desestabilización. Esta arremetida regional del imperialismo en América Latina ha construido procesos políticos aparentes que no representan a las mayorías nacionales de los pueblos oprimidos. Ha impuesto en la mayoría de los casos gobiernos derechistas a punta de censura, desestabilización, golpes blandos y proscripciones, cuyo planteamiento político y fuente de legitimidad sigue siendo el viejo y conocido proyecto neoliberal: las privatizaciones y la entrega de la soberanía y los recursos naturales al capital transnacional. Esta pérdida de la vieja hegemonía del imperialismo unipolar y el proceso de reconfiguración de otros nuevos procesos hegemónicos efectivamente son transiciones o interregnos, como lo decía Gramsci, pero no son abstracciones indeterminadas, son correlaciones de fuerzas concretas, mucho más complejas, pero siguen siendo concretas. Es decir, el imperialismo de carne y hueso es el que se resiste a ceder su espacio de poder geopolítico y ante ello, para sostener estos nuevos regímenes de ultraderecha en América Latina, necesita cada vez más pasar a la arremetida fascista, guerrerista y de guerra comercial, como lo ha venido haciendo con Venezuela, con Cuba, con México, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y Bolivia. Y por otro lado, el movimiento latinoamericano popular está en un proceso de reorganización Di política sisi que lain, necesita, a gerakan partir de las lecciones de la experiencia, tener que US yang definir sedang programas de lucha que se orienten a plantear, esta vez sí, la transformación estructural del capitalismo para avanzar hacia nuevos horizontes civilizatorios con los cuales se pueda superar definitivamente al capitalismo decadente. Tendrá que repensar el progresismo y la izquierda latinoamericana la naturaleza de los instrumentos políticos y el debate sobre los partidos revolucionarios que necesita poner en pie para la toma del poder. Tendremos que volver a recordar que la justicia y el Estado tienen contenido de clase, no son instituciones ajenas al poder del capital, y tendremos también que volver a superar las ilusiones democrático-parlamentarias para dejar de considerar las elecciones kita juga parcializadas sekali lagi como harus mecanismos de melampaui negociación y ilusi-ilusi espacios efectivos para la parlementer, recuperación del poder político y económico. Pero lo fundamental, tendremos que corregir la tetapi secara imperialización mendasar institucional de nuestras luchas, muy acentuada en el kita socialismo del harus siglo XXI latinoamericano. Desde la izquierda tenemos que volver sin prejuicios a comprender que las luchas nacionales no podrán ser victoriosas si no las consideramos parte de la lucha fundamental y mayor contra el capitalismo mundial y el imperialismo. En otras palabras, debemos volver a abrazar el internacionalismo, pero no de kita palabra harus como se sekali menciona, lagi sino de acción y menggandeng ejemplos. Esto significa volcarse hacia la organización de un solidaritas frente internasional, político y vinculante internacional, ese frente único antiimperialista menggunakan republicano ruang-ruang que propósitos internasional incluya la Liga de untuk los Pueblos y menjunjung que coordine y unifique todas las luchas revolucionarias y perjuangan antiimperialistas en el mundo, anti-imperialisme. sea capaz de construir la nueva agenda de lucha antiimperialista de nuestro tiempo. En esta tarea, la ILPS es un espacio fundamental para lograr este propósito en este 25 aniversario de lucha antiimperialista. Finalmente, lo que no se sabe de un interregno no Dalam sabemos NIF cómo 25 tahun ini, se impondrá, oh pero sí podemos maaf, estar seguros que sabemos identificar la lucha concreta que se desenvuelve en estos momentos de transición. O se impone el imperialismo reaccionario que se resiste salvajemente a desaparecer, amenazando llevarse a la humanidad entera a la barbarie, o se impone la victoria socialista de la lucha de los pueblos libres y soberanos del mundo. Muchas gracias, compañeros y camaradas. Thank you so much, Comrade Mayo, terima kasih kawan Bayo magnificent untuk rendering of my an God. approach to strengthening our anti-imperialist struggle. Comrade Mayo has menjelaskan shown us that only through historical bagaimana dialectical analysis
melancarkan perjuangan anti-imperialisme kita. Towards genuine internationalism. Dan perjuangan kita membutuhkan kemampuan kita untuk mengetahui perkembangan saat ini dan kondisi saat ini dan membangun perjuangan kita. Terima kasih, Good Fayo. Kawan-kawan, saat ini kita penutup kita ingin memberikan penilaian terbaik kita dari kawan-kawan dari seluruh dunia, dari ILPS, dan apa yang sudah bisa menjadi hal yang sangat jelas dari seluruh pembicara kita hari ini adalah bahwa pembusukan imperialisme yang parasitik dan dalam masa krisis, imperialisme tidak lagi memberikan pembangunan dan stabilitas dan juga perdamaian. Itu juga membangun eksploitasi, militerisasi, perampasan, dan perang. Imperialisme Amerika Serikat secara khusus, seperti kawan-kawan kita sudah menjelaskan, mengejar dominasinya melalui agresi militer, pemaksaan ekonomi, dan intervensi politik. Bahkan ketika saat hegemoninya sedang menghadapi kontradiksi internal yang sangat buruk dan perlawanan yang lebih luas lagi. Namun, apa yang sangat terlihat adalah ini. Rakyat dunia terus berusaha untuk melawan balik. Dari Filipina sampai seluruh Asia, kita melihat rakyat melawan pendudukan militer, perang proksi, dan neoliberalisme yang dilaksanakan atas nama keamanan dan pembangunan. Di Latin Amerika kita diingatkan dengan sejarah yang panjangnya sejarah kudeta yang di backing Amerika Serikat dan perampasan yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional, dari kerasan dari perusahaan-perusahaan seperti United Fruit sampai namun perjuangan buruh, tani, suku bangsa minoritas, dan pemuda terus membesar. Bahkan di seluruhan dunia utara sekalipun, di dalam negeri-negeri imperialis seperti Inggris dan kekuatan barat lainnya, kita melihat logika yang sama tentang eksploitasi rakyat di dalam dan di luar negeri, dan juga dengan membangun gerakan melawan perang, gerakan buruh, dan gerakan solidaritas internasional. Maka perjuangan melawan imperialisme terus berlanjut karena kondisi yang diciptakan hari ini akan eksploitasi. Namun kita harus tetap membangun semangat rakyat untuk melawan. Di dalam usia ke-25 tahun ini, kita ingin memberikan penghormatan kepada kawan Jose Maria Sison, bahwa gerakan anti fasis dan anti perang hanya bisa menjadi gerakan anti imperialis apabila dia bertujuan untuk menghancurkan akar konflik dan akar penindasan, pengisapan secara radikal. Itu saja program kita hari ini. Kita menyapa kawan-kawan untuk tetap melihat dan memperhatikan event dan webinar selama 25 tahun ulang tahun ILPS, dan memperdalam pendiskusian kita dalam melihat perkembangan imperialisme di Asia Barat, di Afrika, dan bahkan di
Amerika, world today, the United bahkan di States. dalam Amerika Serikat itu sendiri. Now, as Dan we saat ini, saat kita sudah melanjutkan lagi remembrance and dan struggle memperingati transition to the peringatan 25 tahun ILPS, Cabell Memorial Assembly. saya akan Cabell is a beloved proletarian hero switch who bergerak ke brought the peringatan struggles wafatnya Kak Bell. of the Kak Bell adalah freedom seorang aktivis yang terus and rights of comrades worldwide, membela kepentingan rakyat yang tertindas dan terhisap of the ILPS, dan of the International League of People's Struggle. The League dan in memba- its 25th year termasuk dalam pembangunan honors his legacy ILPS. as we continue our struggle. Dan Lucha Sige, kita diingat terus perjuangannya for being with saat us on this webinar. dan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah ada dalam webinar ini.